Okay. Well, our first stop was in Bali, so of course Bali was really nice. But when we arrived to Madura, to Sampang, we didn't expect that everybody was so happy to see us, and for us, we are feeling like really special. But we are just two normal people. Yes, we went to visit Mr. Sabiri Subaidi. Subaidi. He had a very nice collection of knives and rings, and he gave me this one. Well, he gave me three, but I'm only wearing this one today. Hi, and smiling and pictures and trying to connect with us. It has been for me really special, and I know I won't forget this moment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami, di podcast Madura Indah. Pada kesempatan kali ini nih kita kedatangan tamu turis dari Spanyol. Dalam hal ini saya ditemani langsung oleh Mbak Desi, pendamping pariwisata di Kabupaten Sampang. Halo Mbak Desi. Halo Mbak, Apa kabar? baik. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini nih ada dua turis Mbak ya. Betul. Oke. Bisa nggak berarti bisa nggak ditanyakan untuk memperkenalkan diri dulu Mbak? Baik. Okay, can you please introduce yourself about what is your name and from where you come from? Okay. So my name is Isabel. I'm 31 years old and I'm coming from Madrid, Spain. And my name is Hugo. I'm also from Spain. I'm 38. Yeah, we are traveling around the world right now, and we are now in Madura, thanks to our friend Desi. Okay, thank you. Ya, jadi ini namanya Hugo, umurnya dia 38 tahun. Dia asalnya dari Spanyol bagian utara. Ini istrinya namanya Isabella, dia umurnya 31 tahun, asalnya dari Madrid. Dan mereka ini adalah pelaku pariwisata sebetulnya. Jadi Hugo adalah ex GM di hotel berbintang di Barcelona, sama dengan Isabel juga di front office. Jadi mereka pelaku pariwisata. Saat ini mereka sedang selama 10 bulan terakhir sedang melakukan perjalanan keliling dunia. Indonesia adalah negara ke-73 untuk Hugo dan negara ke-51 untuk Isabella. Keren sekali ya. Kira-kira nih tujuan keliling dunia ini apa? So she asked you what is your purpose and why you choose to traveling around the world. So we both are working on the hospitality industry. And after the pandemic, it was really hard for all the hotels in Spain, I would say. So we decided to take a break in our lives, and as we are not from Barcelona, we decided to quit everything, leave everything behind us, and travel for 1 year, if possible. Ya. Jadi mereka bilang mereka kerja di bidang hospitality industry, perhotelan, dan mereka sebetulnya tinggal di Barcelona karena mereka bukan orang situ. Tadi saya udah bilang mereka dari Madrid dan dari Spanyol bagian utara. Kemudian setelah pandemi mereka merasa bahwa ya sudahlah gitu, kita take a break atau ambil istirahat dulu agak panjang, dan mereka melakukan perjalanan. Jadi sudah 10 bulan ini langsung melakukan perjalanan. Lumayan sekali ya. Nah, kenapa sih kok milih Indonesia? Why you choose Indonesia for one of your country to visit? We have, before this trip, we also travel quite a lot. So most of the time we travel to Asia. So we know already many countries in Asia, like in Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Japan, China. We've been to all of those, but we didn't know Indonesia. So we had from the very beginning in mind that we wanted to come here, and we didn't expect this welcome. Jadi selama perjalanan sebetulnya mereka sudah pernah berkeliling ke Asia, khususnya Asia Tenggara. Jadi mereka sudah bilang
mereka kebetulan punya kesempatan, mereka datang ke Indonesia dan mereka sangat Indonesia ketika mereka datang, terutama mungkin di Sampang ini di luar ekspektasi mereka ternyata gitu. Wih, nih ketika nyampe di Sampang ini di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi yang seperti apa sih? So when you arrive here, what do you expect? And you said that this is beyond expectation. Why is it? And just tell your experience. Okay, well, our first stop was in Bali, so of course Bali was really nice. But when we arrived to Madura, to Sampang, we didn't expect that everybody was so happy to see us. And for us, we are feeling like really special, but we are just two normal people. So everybody is smiling to us, taking picture with us, and Everyone wants to invite us to their Yeah. homes, like if we were family from some other place. So yeah, because Bali is just a Crowded. normal place, let's say. I mean, it's beautiful, yes, but it's full of tourists, full of Germans, French, Spanish. I don't want, if I travel, I want something different. So I don't find anything different in Bali, I find it here. Jadi kota pertama yang mereka datangi ketika sampai di Indonesia adalah Bali. Pertama kali mereka tahu Bali itu bagus gitu. Jadi mereka juga nyampe ke sana karena mendengar ceritanya bagus. Tapi setelah sampai di Madura, di Sampang, ketika mereka nyampe di sini ternyata berbeda karena Bali itu bagus tapi mereka terlalu banyak turis. Iya. Jadi akhirnya mereka terlalu banyak ketemu dengan orang-orang asing lainnya, jadi tidak merasakan secara langsung local experience-nya atau pengalaman secara lokal. Ketika sampai di Sampang, mereka kaget karena orang-orang ternyata ramah sama mereka, selalu senyum, dan semua berusaha untuk mengundang mereka datang ke tempat mereka masing-masing, entah itu rumah, entah itu tempat mereka nongkrong dan lain-lain. Dan mereka merasa diterima sebagai keluarga gitu. Apalagi juga mereka juga beberapa hari ini memang sempat sekali datang ke beberapa tempat dan dapat oleh-oleh. Nah, salah satunya itu dia pakai. Can you show them what you get yesterday? Yes, we went to visit Mr. Sabiri. Subaidi. Subaidi. He had a very nice collection of knives and rings, and he gave me this one. Well, he gave me 3, but I'm only wearing this one today. And yeah, I think for me it's gonna be the most memorable like souvenir. Gift, This is yeah. not a souvenir. This is really a gift. So for me, it will be always very special. Jadi kemarin dia cerita kita ke Kelurahan Andal Penang dan kebetulan di Jalan Suhada itu ada Bapak Subaidi. Dia seorang kolektor benda-benda bersejarah. Ada keris, ada akik dan lain-lain. Kebetulan dia diberi 3 batu akik dan ini katanya akan menjadi kenangan yang sangat indah buat Hugo karena ini bukan souvenir tapi ini pemberian gitu. Beda kalau misalkan kita datang ke suatu tempat terus beli souvenir gitu ya, atau misalkan dapat souvenir yang semua orang pasti bakal punya karena sama bentuknya, tapi ini adalah pemberian dan itu nggak sama gitu. Jadi dia bilang ini bakal jadi memori yang sangat-sangat bagus. Nah, mereka kan sudah singgah di beberapa tempat di Kabupaten Sampang. Nah, tempat apa aja nih? Dan dari salah satu tempat itu apa yang sangat berkesan? And for these 2 days we already visit a lot of places in Sampang. And which place that you think the most special for you? I mean, for me, I think it has been today in the school to see all the children just saying hi and smiling. And Jadi tadi Isabella udah bilang selama 2 hari ini semua tempat adalah spesial buat dia, tapi yang paling spesial adalah hari ini karena tadi pagi kita berkesempatan untuk mengunjungi satu sekolah yaitu SD Ragung 1 di Kecamatan Pangarengan, dan di sana mereka masuk ke kelas 4, 5 dan 6. Jadi sebetulnya tujuan datang ke sana mereka ingin supaya memotivasi anak-anak SD untuk bisa belajar bahasa Inggris dan juga berani menyapa orang asing gitu. Jadi tadi dia bilang itu buat Isabella adalah
satu hal yang sangat spesial karena dia belum pernah melihat kelas yang ada di Indonesia berikut dengan anak-anaknya, karena tadi dia bilang perbedaannya adalah senang melihat anak-anak pakai baju seragam warna merah putih karena di tempatnya mereka ada beberapa sekolah yang tidak memakai seragam. Terus juga anak-anak itu mereka berusaha untuk ke depan maju karena tadi Isabella memberikan hadiah, yang berani maju ke depan dapat coklat. Terus juga mereka malu-malu tapi berusaha untuk berani. Jadi tadi Isabella bilang itu hal yang sangat-sangat nggak bisa dia lupain untuk hari ini. And Hugo, can you tell us what is your the best experience here? Well, I think the school also was very special for me, but also I think having food even yesterday at this place and today at the teacher's house has been also very special because they open the door of the house, they invite you inside, and for us everything is new because we are not used to like eat on the floor maybe with the carpets. We have tables and chairs, and this is very also a local experience that we're lucky to be there. And they offer us so much food and all the best they Delicious have. food. So much that we cannot even finish, and we feel bad because we can eat more. But yeah, I think going into people's house and eat the local food, it's also a very special thing. Jadi kalau buat Hugo, dia lebih terkesan dengan penerimaan ketika makan. Jadi kemarin memang kita juga diajak oleh Pak Lurah Dal Penang untuk menikmati sajian kuliner ikan lele di Kampung Lele Mambo di Kelurahan Dal Penang. Dan buat Hugo dan Isa, buat Hugo dan Isa ketika makan itu spesial buat mereka karena mereka belum pernah makan bersama-sama, terus lesehan itu mereka belum pernah. Kemudian juga mereka juga baru pertama kali makan langsung pakai tangan gitu, jadi nggak pakai sendok dan garpu. Karena biasanya kata Hugo tadi, biasanya kita makan di kursi meja pakai sendok garpu. Kalau kemarin katanya mereka makan seperti itu dan mereka merasa lebih lokal gitu. Jadi kayak mereka merasa Madura banget ya. Iya, mereka merasa bahwa mereka dilibatkan dalam kegiatan sosial. Nah, kebetulan juga hari ini tadi ketika kunjungan ke sekolah juga ada guru-guru juga mengundang mereka untuk datang ke rumah untuk makan siang, dan disajikan banyak tadi nasi jagung, ternyata mereka suka juga karena di Spanyol ternyata juga jagung adalah makanan utama. Terus mereka bilang sebenarnya mereka agak sungkan karena tadi makanannya banyak dan itu harus dihabiskan, tapi mereka nggak bisa karena full banget, jadi kenyang banget. Dan makanannya sangat-sangat enak. Mereka baru pertama kali tadi cobain bandeng, kemarin juga tadi baru pertama kali cobain ikan lele, ternyata mereka suka. Bandeng hari ini juga mereka suka, jadi senang. Cuma but the thing is the sambal is a little bit hot. I like it, but I feel scary to eat it because if it goes bad, it's gonna ruin 1 week of my holidays, so I don't wanna lose 1 week. Jadi satu-satunya yang tidak bisa mereka coba di dalam hidangan adalah sambal karena terlalu pedas buat mereka. Kalau setiap kali mereka ditawari makan, selalu orang-orang di sini bilang enggak pedas, tapi pas ketika mereka makan pedas banget karena beda rasa lidahnya orang Eropa dan kita. Dan tadi dia bilang kalau satu kali mereka coba makan pedas, kemungkinan besar 1 minggu mereka tidak akan melakukan aktivitas karena sakit perut. Nah, karena di di Sampang ini kan sudah 2 hari nih, otomatis sudah mencicipi beberapa makanan khas di Sampang. Yang paling enak deh menurut mereka apa? Because you already tell us that you already try some food. Also you try bebek, duck. And what is the sort of the food that you really like for these 2 days? Well, I think the fish in this place. Yeah, it was good. Well, today and yesterday the fish was very tasty, very nice. In this Kampung Lele Mambo. Yeah, Kampung Lele Mambo. They have different, the same fish in 3 different cookings. And the same today, like you have the one with a kind of a cake, and then the So fish.
Yeah, I will say fish. Jadi karena 2 hari ini memang makanan utamanya yang disajikan adalah ikan. Kemarin ikan lele, hari ini ikan bandeng. Dan yang buat mereka suka karena ternyata orang Indonesia itu bisa membuat beberapa sajian makanan dari satu bahan yang sama. Kayak kemarin lele itu satu bahan hanya lele saja, tapi dimasak dengan 3 cara yang berbeda. Satu 3 crispy, rasa berarti ya. betul, crispy, terus ada balado juga, terus kemudian yang original. Seperti yang bandeng hari ini, bandengnya ada yang dibakar dan juga tadi dibikin otak-otak. Jadi mereka kayak merasa sangat-sangat terkagum-kagum lah, karena di negara mereka biasanya satu hidangan itu hanya satu cara masak, tapi di sini beberapa cara masak. And of course rice too. We like it. Eating with the hands also is an experience for us. Jadi makan nasi tanpa sendok dan garpu itu pengalaman Pengalaman yang pertama yang ya. membahagiakan. Oke, sudah kemana-mana, sudah mencicipi masakan Madura nih, khususnya Sampang. Nah, wisata yang sudah dikunjungi nih, tempat yang sudah dikunjungi, kiranya ini bisa dikunjungi oleh orang Spanyol nih, apa? Jadi saya jelaskan Yang dulu recommended Mbak, ya. Jadi kemarin memang ketika pertama kali datang ke sini kita memang langsung visit Kecamatan Sampang dulu. Nah, terutama di Kelurahan Dalpenang. Kenapa di Kelurahan Dalpenang? Karena memang sebelum mereka datang kita sudah dengan Pokdarwisnya Kelurahan Dalpenang kita mencoba untuk melakukan walking tour atau jalan-jalan keliling kelurahan, jelajah budaya dan sejarah Kelurahan Dalpenang itu dengan durasi waktu 2 jam. Jadi kebetulan mereka datang, kemarin juga kami mencoba melakukan itu. Jadi pertama kali kita tiba dari startingnya dari Kelurahan Dalpenang, kemudian ke Jalan Suhada, tempat Bapak Subaidi, kolektor barang-barang benda bersejarah. Kemudian kami ke Sumur Daksan, dan di situ juga kami cerita tentang sejarah-sejarahnya, bagaimana terbentuknya Sumur Daksan, ada sejarah apa di sana dan lain-lain. Kemudian kami ke Pasar Degedek. Kenapa kami pilih pasar? Karena buat mereka itu bisa menjadi cerita bahwa traditional market di Indonesia itu begitu keadaannya dengan orang yang bersosialisasi, tapi mereka juga menjajakan semua makanan padahal sama tapi mereka tanpa rasa bersaing. Itu terus juga akhirnya kami juga ke kuliner lele mambo. Jadi itu dulu. Kemudian hari ini kita ada kunjungan ke Krampon, Kampung Belanda, karena kami cerita tentang kolonialisme di Indonesia. Kemudian ke Ragung tadi, ke sekolah, juga ke garam karena Hugo juga tinggal di utara Spanyol yang ada garamnya juga. Jadi dia mau lihat ke situ, terus juga tadi ke makam Ratu Ibu. Jadi untuk sejarah tentang kerajaannya di Madura. Nah, mungkin besok kalau masih ada waktu mungkin kita akan jelajah ke utara. Iya. So I tell her about our visit places from yesterday since today, and she wants to know which place that you really like and recommend for people, especially Spanish, when they came here. I will say for me the cemetery that we visit this morning, the mosque, it was beautiful. I mean, I have never seen those colors, and it has been really nice, the whole history. So I choose that one, the cemetery with the mosque. I like history, so many times asking you about the Dutch, about the colonialism. So I think for me, these houses that we have just seen, it gave me some information that I needed and I didn't have. And I think, if they can be conserved and maybe, made for the public to come and see them and learn a bit about the history, it would be very nice. I think for me, that's also a very interesting point. Jadi mungkin sebelum mereka datang ke sini memang informasi tentang Indonesia yang mereka dapatkan itu sangat-sangat kurang gitu. Hanya mungkin Bali gitu untuk mereka yang mereka dapatkan. Tapi ketika sampai di Madura, Hugo senang sekali tentang sejarah. Jadi ketika tadi kita kunjungan ke
desa Krampon untuk kampung Belanda. Ternyata dia juga baru tahu tentang cerita kolonialisme di Indonesia. Kemudian juga mungkin waktu kemarin ke Dalpenang ada juga sejarah, karena juga ada beberapa bangunan Dalpenang dari zaman Belanda juga. Kemudian di Sumur Daksana juga, itu kan juga ada sejarahnya juga. Jadi buat Hugo itu yang menarik adalah historikalnya, budayanya. Kalau untuk Isa lebih suka tadi kita ke makam Ratu Ibu, dan dia sangat-sangat senang melihat masjidnya, karena tadi warnanya itu sangat-sangat menarik buat Isa, karena dia belum pernah melihat warna masjid yang sangat-sangat colorful gitu, banyak warnanya. Iya. Kemudian juga tadi kebetulan kita didampingi oleh Pak Nurul, salah satu guide lokal di makam Ratu Ibu. Dan Pak Nurul menjelaskan dengan bahasa Inggris yang sangat baik, jadi mereka juga paham tentang sejarahnya di makam Ratu Ibu. Jadi begitu. Pesan dan kesan selama ada di Sampang, dan seperti apa sih mereka akan menceritakan kepada teman-teman mereka di Spanyol tentang Sampang sendiri. And can you give your opinion about Sampang, and if you want to tell to your friends and family about Sampang, what will you tell? I think nowadays is as I said, it's very different from the rest of Indonesia, at least from Bali. So I think it's very nice how it is nowadays, because it's unique. If you bring more tourists and you do tourist things, you need to be careful, like not to destroy what you have nowadays, the essence that you have here. So it's good to have more tourists, but you need to do it very step by step with care. So they can, when they come here, they can have the same experience as we are having now. That is a deep immersion into Indonesian culture, and way of life. And in order to bring more tourists, I think it's also important to keep the buildings, the infrastructures, everything. You need to take care of it, because it's what you are going to show to the rest. Jadi dari mereka bilang tadi, opini mereka tentang di sini adalah mereka sangat-sangat senang gitu, Mbak. Jadi mereka bilang tempat ini kalau untuk saat ini mereka udah merasakan sangat-sangat berbeda dengan tempat turistik lainnya. Jadi mereka bisa merasakan benar-benar menjadi orang Indonesia gitu. Dan mereka bilang jangan sampai tapi ketika nanti sudah banyak orang yang datang, kita merubah budaya itu gitu menjadi sangat-sangat modern. Kalau bisa tetap seperti ini, tapi step by step, sedikit demi sedikit, mungkin di manage atau diperbaiki sedikit demi sedikit kekurangannya, tapi tidak menghilangkan esensinya. Iya. Kayak gitu tadi mereka bilang. Jadi sudah pas, sudah oke banget. So you think this place is very good for tourists? Yes. Yeah. We are professional in tourist industry, so and we also have traveled a lot, and I don't like going to a place which is very far from my home, like Bali, and they serve me burger with French fries. I don't want to eat that, I'm visiting Indonesia because I want to eat like you eat here. Okay? So these kind of things that sometimes you miss, you need to think about that, so tourists can have here still the same good experience. And I think we are not the only ones that want to have a real local experience. I'm sure there are more people that want to come here just to see how do you live. Jadi karena mereka juga seorang profesional yang di bidang tourism, karena mereka juga bekerja di hospitality industry, tapi juga mereka juga sekarang melakukan perjalanan keliling dunia. Jadi ketika mereka merasa bahwa mereka sedang pergi dari negaranya yang sangat-sangat jauh untuk datang ke Indonesia, misalkan ke Bali atau ke Madura, tapi ternyata mereka tetap disuguhkan sesuatu yang sama seperti yang ada di negaranya, seperti mereka makan burger atau mereka makan yang lain-lain. Jadi itu yang tidak boleh dihilangkan, karena mereka datang jauh-jauh dari negaranya ke negara kita, itu mereka ingin mencoba apa yang ada di negara kita, jadi jangan dihilangkan itunya. Jadi kemarin pengalaman mereka selama 2 hari ini, mereka betul-betul sangat
sangat senang karena mereka ternyata bisa tahu kebudayaan kita sehari-hari seperti apa tanpa kita berpura-pura. Iya. Ada beberapa memang satu mindset yang pengen kita hilangkan. Kenapa kita selalu mencoba untuk membawa orang asing ke sini, tapi juga tidak hanya orang asing, tapi kalau bisa dari orang-orang seluruh Indonesia juga untuk datang ke Madura, karena ada beberapa mindset, yaitu orang Madura terlalu keras dan kalau istilah bahasa Inggrisnya, Madura people is so strict and angry ya, so that is why people sometimes doesn't want to come here. Jadi beberapa orang merasa bahwa Madura tidak bisa didatangi karena orang-orangnya tidak welcome. Jadi saya pengen kalau boleh Hugo dan Isa ingin memberikan pesan dengan bahasanya mereka sendiri supaya teman-temannya dari Spanyol bisa datang. Jadi mungkin nanti Hugo pakai bahasa Inggris, kemudian Isa memakai bahasa Spanyol supaya untuk mengundang teman-temannya mereka untuk datang ke Madura. Boleh? If you don't mind, please tell please say invitation to your family or friends. Me Hugo, you can speak in English. Tell about Sampang, and you can your friends or family can come here, and Isa, you speak in Spanish. Okay. Okay, so yeah, if you really want to visit Indonesia and have a real good experience about how people live here, what they eat, what they do when they're free, what kind of jobs they have, it's okay to go to some tourist places, but you shouldn't miss Sampang in Madura Island. It's very near Java. They have a new bridge, it makes to come here very fast. So I think not far from Java you have a hidden gem which hasn't been discovered yet. So I encourage everyone to come here so you can have the same experience that we are having, which is really amazing and we won't forget. Bueno, desde aquí invitamos a toda la gente en España y todo el mundo que quiera venir a Indonesia, que venga, pero también que no se olviden que en la isla de Madura está la ciudad de Sampang. Nosotros hemos estado aquí 2 días, hay un puente que conecta con la isla, se puede ir por vía terrestre, y desde que hemos llegado hemos tenido una bienvenida maravillosa, la gente es muy cercana, están súper contentos de recibir turistas y para nosotros está siendo una experiencia inolvidable. Ellos están deseando que venga la gente y poder mostrar su vida, su cultura, así que no olvidéis venir aquí si vais a venir a Indonesia porque es una parte importante del país. Okay, gracias. Gracias. Thank you, Hugo. And for the last word, please say subscribe, like and comment. Subscribe, like and comment for Madura in depth. You can say Madura in depth. Yeah. Okay. Subscribe, like and comment for Madura in depth. No olvidéis suscribiros al canal maduraindepth.co y darle al like al canal. Oke, perbincangan kali ini dengan turis yang hadir di Kabupaten Sampang cukup sampai di sini. Semoga pada kesempatan yang lain akan ada turis-turis lagi yang hadir di Kabupaten Sampang dan mengeksplor Kabupaten Sampang. Nah, saya hanya ingin mengucapkan thank you, Miss and Mr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.